Sampai kapan kita harus menunggu? Dia tidur di dalam sana. Ikler itu pasti sudah basi. Oh tidak, jangan. Oh, bertahanlah ponsel, aku akan menyelamatkanmu. Menjijikkan. Ini bukan ponselku. Apa yang terjadi di sana? Ayo kita masuk saja. Ini bukannya ponsel tapi slime. Lihatlah pecundang itu. Ayo kita siram dia. Tidak, jangan, kumohon. Tolong aku. Selamat berenang. Coba lihat dia. Tolong, aku mohon tolong. Tolong aku terjebak. Dadah pecundang. Oh tidak. Oh, ini bagus. Ups. Iya. Hei, menurutmu dia akan mengambilnya? Apa? Halo. Aku harus keluar dari tempat ini. Hei, monster apa mereka? Mereka mau memakanku. Oh tidak. Hei, ada monster hijau. Apa? Kalian tidak mengerti. Hei Dylan, ayo ikut aku. Ada apa? Ada monster hijau di dalam sini. Hah? Ayolah. Di sini, iya. Tunjukkan diri kalian. Ini pasti akan viral di TikTok. Dylan, halo. Hey. Apa-apaan ini? Oh tidak. Siapa yang melakukannya? Lihat dia. Dia sangat itu si kutu buku toilet. Dari mana foto itu didapatkan? Aku tidak tahu. Aku mencium aroma perundungan. Boo! Oh tidak. Kaulah pelakunya. Aku akan menghajarmu. Aku akan mengunyahmu dan meludahkanmu. Terima kasih banyak ya. Halo. Ayo pergi. Baby shark du. Desain ini harus diperbarui. Boleh kucat rumah kalian? Nyam. Apa? Tidak, jangan memakannya. Lihat, lakukan seperti ini. Aha. Oh tidak, ini butuh waktu yang lama. Aku sangat lelah. Oh, aku tahu. Iya. Tuangkan. Taburkan. Lalu hiasi. Selesai. Menakjubkan. Sekarang siram. Oh, lihat. Wow, cantik sekali. Wow, aku suka. Aku juga. Yang ini bagaimana? Oh, kursi. Hei, itu tempat dudukku. Dan yang ini milikku. Baiklah, aku duduk di sini saja. Ini dia. Dia pasti tidak nyaman. Oh, aku ada ide. Ini dia. Iya. Hei, lihat aku bawa apa. Masuk ke sana, silakan. Wow, keren. Ini sangat nyaman. Mia, tidak. Android lebih baik. Teman-teman, tulis di komentar mana yang lebih baik, Android atau iPhone. Aku butuh tas ranselku ini. Hei. Apa yang terjadi? Wah, aduh. Hei, hati-hati. Ponselnya terkunci. Baiklah, ayo lihat. Baiklah, usap. Oh, sudah kuduga. Akan kulakukan. Oh,
Oh, hai teman-teman. Sukai video ini agar kunci layarnya bisa dibuka. Waktunya bekerja. Lari! Kemana? Apa yang terjadi? Oh, apa itu? Ini untukmu. Oh, terima kasih. Sebaiknya aku taruh di mana? Oh iya. Lihat ini. Kau baik-baik saja? Oh, benar. Ini deterjen dan yang ini bakteri. Aku akan buat agar aman. Ini vas bunga yang dibutuhkan. Cantik sekali. Masuklah, aku sudah selesaikan. Lihat. Oh, tunggu, aromanya harum. Iya. Ayolah, tunggu dulu. Oh, baiklah, tempelkan. Oh, ya ampun. Tidak, aku harus pikirkan sesuatu. Oh, hai spons kecil, aku membutuhkanmu. Caroline memang paling keren. Kau pasti akan suka lemnya. Ini dia. Wih, cerminnya cantik dan tidak akan pecah. Seandainya bisa kutempelkan di hatiku. Oh, aku juga punya ide. Hey, Jackson. Psst. Oh ya. Wow. Jangan disentuh, berbahaya untuk kita. Kita harus hati-hati. Gunakan penjepit ini. Oh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hachu! Aku akan bantu. Tidak, tidak, tidak. Iya, ayolah. Ini kan tidak menggigit. Tidak, tidak, tidak. Iya, ayolah. Ini hanya sabun. Ayo kita ambil dan potong kecil-kecil. Lihat yang kami dapat. Ini dia. Jackson, kau memakannya lagi ya? Kesedihan di musim panas. Apa? Dari mana jejak kaki itu berasal? Apa? Jejak kaki siapa ini? Tidak ada siapapun. Hahaha. Baiklah. Hahaha. Aku ambil ini dan juga yang ini. Hahaha. Wow, bagus sekali. Bantal. Berbaringlah, sayang. Hei, jangan dimakan. Baiklah, butuh buku. Oh, iya. Hah, keren. Cantik sekali. Berikan padaku. Kau ini sedang apa? Hentikan, berikan padaku. Abrakadabra. Hahaha. Pertunjukan dimulai. Masukkan lupa ke dalam topi dan gunakan sihir. Wow, tunggu sebentar. Akan kubantu? Wow, keren. Panjang sekali ya. Abrakadabra. Sihirnya berhasil. Hahaha. Oh, tunggu aku. Wow, dingin sekali. Aku butuh keset. Iya, tidak sia-sia aku dipanggil dengan tidak terlihat. Ada anjing berlari melewatiku atau melompatiku. Aku tidak ingat, kepalaku terbentur sangat kencang. Ayo, terbukalah senjata rahasiaku. Ups, dapat. Oh ya, ini yang kubutuhkan. Teruskan mencari. Aku Caroline, Agent 000. Ada sesuatu di sini. Ya, ini dia. Aku harus pergi dari sini. Oh, hai. Lihat yang kudapat. Oh, keren. Lembut sekali. Hei, jangan. Jangan dimakan. Kenapa? Ini kan kesetku. Menggelitik menembus sepatu Catsku. Wow, aku harus pergi. Waktunya makan. Nyam, nyam. Aku harus kerjakan PR walaupun di dalam toilet.
Tidak bisa, lampunya kurang terang. Aku akan mencari tahu. Oh, ini yang dibutuhkan. Ajaib. Masukkan lampu ke dalam balon, lalu gantunglah. Aku memang hebat, lampunya sangat cantik. Mitokondria merupakan sumber energi pada sel. Akhirnya waktunya makan siang. Tidak, terima kasih. Aku saja yang makan. Nyam-nyam. Apa kau yakin? Aku akan pesan makanan. Sebentar lagi datang. Alamatnya di mana ya? Jalan toilet nomor 37 pasti di sekitar sini. Benarkah? Ya, lalu apa? Apa ini semacam lelucon konyol? Baiklah, pesanan sudah dibayar. Aku tidak peduli. Akan kusiram ke dalam toilet saja. Sekarang siapa yang tertawa? Keren. Jangan lupa minumannya ya. Kalau kuceritakan tentang ini, tidak akan ada yang percaya. Semoga minumannya Coca-Cola, bukan Dr. Pepper. Terima kasih. Ada orang yang tinggal di toilet dan aku tinggal di garasi rumah orang tuaku. Mana ya yang lebih menyedihkan? Lemparan yang bagus. Oh, kita butuh meja. Elemen pompa. Ayo kita buat. Dan bam! Lihatlah. Aromanya sedap sekali. Ayo cicipi. Aku tahu agar rasanya lebih enak. Berantakan sekali. Aku jadi kehilangan nafsu makan. Wow, ruangan rahasia sungguhan di toilet. Kau sudah mempermalukanku. Hey, Dylan. Apa? Aku mau ke dalam sana. Dan aku mau uang. Baiklah, ambil ini. Oh, terima kasih. Silakan masuk. Oh iya, tunggu sebentar. Hey, halo. Hai, nyam-nyam-nyam. Apa yang terjadi? Kau akan semakin populer. Toiletnya tidak bisa digunakan. Maaf, kawan. Dadah. Oh, baiklah. Ayo pergi. Terbang dengan kelas bisnis seperti tinggal di hotel mewah di ketinggian 35.000 kaki. Siapa sangka kelas bisnis bahkan lebih buruk. Dari mana semua turis ini berasal? Mereka pasti orang kaya baru, influencer TikTok. Mereka konyol. Dan ini mimpi terburuknya. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak mau menghabiskan waktu bersama orang-orang konyol ini. Di kelas ekonomi menyenangkan dan tenang. Untuk sekarang, di kelas ekonomi kenyamanan dan keamanan adalah tanggung jawab penumpang. Ini bukanlah penerbangan pertama Molly. Dia punya semua peralatan yang dibutuhkan. Apa ini? Papan tanda neon? Ini bisa dia gunakan untuk mengirim SOS jika perlu. Atau untuk menutup lubang itu agar Molly bisa beristirahat. Lihat, Caroline itu baik hati. Mereka bisa jadi sahabat dan mengubah kelas ekonomi menjadi kelas bisnis. Wow. Banyak yang harus dikerjakan. Penumpang kaya menaruh barangnya di bagasi atas kelas ekonomi. Molly memikirkan untuk memulai dari mana. Apa yang bisa dia lakukan tanpa ketahuan? Shell ini menarik perhatiannya. Ups, kepalanya kejatuhan barang. Membuatnya salah menaruh penanda bagasi. Sekarang dia hanya melihat warnanya saja. Tidak tahu penandanya milik yang mana. Hei teman-teman, bisa membantu Molly? Komentar di bawah, beritahu dia penanda masing-masing tas itu. Oh, di kelas ekonomi disajikan minuman. Mereka bisa manfaatkan gelas dan tisu ini. Molly pandai origami. Dia tidak sabar membuat sesuatu. Wow. Ya. Pesawatnya tidak terbang jauh. Semoga yang ini bisa. Pesawatnya untuk dekorasi, jadi tidak perlu terbang. Caroline membuat awan. Jendelanya terlalu kotor untuk melihat awan asli. Molly sudah bersihkan beberapa. Dan burung-burung menyerangnya. Awak kabin kurang baik melayani penumpang di kelas ekonomi. Jika melanggar aturan, mereka akan dimarahi, bahkan dipukul. Molly tidak memasang sabuk pengaman karena itu tidak nyaman.
Caroline, bantu dia. Akhirnya dia bisa bernapas. Caroline suka sabuk pengamannya. Dia bisa pakai itu dan bakinya untuk membuat ayunan agar dia bisa bermain selagi di pesawat. Pramugari marah karena dia tidak pakai sabuk pengaman. Molly hanya ingin bisa bernapas saja dan juga ingin bermain ayunan. Jangan ganggu pilot selagi mereka bekerja. Tapi awak kabin yang cantik mengalihkan perhatiannya. Dylan ingin membuatnya terkesan dengan keahliannya. Terbang terbalik di bawah jembatan sedikit berlebihan. Sayapnya menyentuh air. Dylan menggambar hati di angkasa untuk si pramugari. Ini sangat romantis. Wow, sangat mengagumkan. Si pramugari itu merasa sangat senang. Caroline membuat sebuah lukisan. Molly tidak tahu apapun tentang seni, tapi menurutnya lukisan itu menyeramkan. Sebaiknya sembunyikan agar tidak ada yang melihatnya, tapi menurunkannya akan sulit. Dan itulah gunanya sistem keamanan. Hei, jangan sentuh lukisannya. Molly tidak akan pernah menyerah. Dia tidak pernah bilang tidak. Bagaimana kalau ubah jendela menjadi lukisan hidup, dilukis oleh alam, kelas ekonomi menjadi galeri seni? Caroline menyukainya dan ingin membuatnya lebih baik lagi. Mungkin kita bisa mengubah rutenya. Dia harus menyogok pilotnya. Caroline tidak peduli soal uang. Bagi Dylan, uang adalah segalanya. Rute yang benar-benar menarik. Ingin lihat pemandangan? Molly akan menyukai ini. Sebelumnya dia melihat semua itu hanya di TV. Ini tidak seperti studi lapangan dari sekolah. Dia akan selalu mengingat hal ini. Tapi Caroline sudah melihat semuanya. Menara Eiffel tidak membuatnya tertarik. Molly ingin melihat seperti apa kelas bisnis. Masing-masing penumpang mendapatkan tablet. Itu keren. Apakah dia berencana mencurinya? Dia tampan memakai kumis. Oh, tabletmu ini tidak dapat sinyal. Kami harus perbaiki. Mereka sudah memiliki semua yang terbaik. Mereka tidak perlu tablet juga. Sebuah iPad akan membuat kelas ekonomi lebih nyaman. Caroline tidak suka penampilan baru Molly karena kumis itu ada di tangannya dan dia tidak bawa pencukur. Tapi untungnya dia membawa pinset. Ayo menonton video di YouTube. Akhirnya makan siang. Mereka sangat kelaparan. Molly menukar $1 terakhirnya untuk makanan. Dan itu adalah uang dari kakeknya. Dia terlalu lapar untuk berpikir. Itu hanya cukup untuk sebuah baki dan piring. Mungkin lain kali dia bisa membeli air. Caroline tidak akan memakan ini. Mungkin jika meminta baik-baik pada pilot, mereka akan berhenti di restoran favoritnya. Dylan senang melanggar aturan. Semoga tidak ada antrian. Ini makan siangmu? Dylan harus pergi dengan sangat cepat, dan itu sudah membuatnya senang. Menu yang ada di pesawat ini biasa saja, tapi Molly tidak pernah melihat beberapa kata ini. Ini tidak dijual di Taco Bell. Molly tidak punya uang, tapi dia mempunyai rencana. Dia selalu punya rencana. Dia mabuk perjalanan. Molly bahkan tidak tahu cara mengeja turbulensi, tapi dia dapat permen gratis. Caroline juga merasa sakit. Pramugari harus memberinya permen. Mereka akan sakit sampai mereka kenyang. Setidaknya mereka punya banyak permen sekarang. Semoga mereka tidak sakit perut. Mereka harus buat rak penyimpanan untuk permen. Caroline mempunyai ide. Untungnya Molly punya notes tempel untuk mereka gunakan untuk menghiasi rak. Caroline menyukainya. Buat agar bisa dilipat. Hebat, tapi di mana permennya? Caroline mempunyai masalah besar. Katakan pelan-pelan. Ada jerawat yang besar di dahinya. Kenapa kau berteriak? Pesawatnya jadi berguncang. Caroline tidak peduli. Dia rela membayar untuk menyingkirkan jerawat ini. Perawatan wajah tidak termasuk di kelas ekonomi. Molly pikir bisa mendapatkan sesuatu juga. Dia hanya membuat Caroline kesal. Dia harus bayar $100 untuk membuatnya diam.
Oh sayang, jangan menangis ya. Molly sudah sangat lama membuat buku harian. Semua rahasianya ada di buku harian. Dia tidak akan berhenti sampai tahu isi buku harian itu. Oh, Molly ingin lemari? Aneh, kenapa tidak ingin yang lebih baik? Cukup gunakan uang. Abrakadabra, keinginan terwujud. Ini hari terbaik dalam kehidupan Molly. Detektor logam menahannya. Dia bawa sendok untuk makan atau menggali terowongan untuk kabur. Dia suka penampilan barunya. Itu bahkan lebih bagus. Sekarang Caroline tidak malu terlihat bersamanya. Tunggu, iya, itu dia. Kembalikan tampilan tadi. Oh, lemarinya rusak. Atau lebih baik seperti ini. Molly bisa membuat mainan dari apa saja. Tapi Caroline menginginkan sofa. Ini sangat hampa dan Molly hanya bermain. Caroline pikir uang bisa memperbaiki apa saja. Dan dia benar. Dia memakai uang untuk dapatkan kursi empuk. Itulah keajaiban uang. Lihatlah yang bisa Molly lakukan. Dia bukanlah pesulap. Sepertinya uang tahu kalau dia miskin. Beberapa orang tidak cocok menjadi kaya. Tapi Molly membuat jalannya sendiri. Dia sedang mencari cara yang lain. Siapa yang butuh koper ini? Pakai saja semua pakaianmu. Molly punya ide bagus untuk membuat Caroline menjadi malu. Dia sangat ceroboh. Koper itu akan jadi kursi yang bagus. Bahkan ada sandarannya. Caroline seperti lemari manusia. Telinganya seperti gantungan. Akhirnya Molly bisa tidur selagi Caroline berusaha mengatasi pakaian kotor ini. Tidak ada AC di kelas ekonomi. Mereka benar-benar berkeringat. Molly melihat kipas milik si pramugari itu. Selagi dia tidur, kita bisa mencuri baling-balingnya dan jadikan milik kita. Terlalu panas untuk tidur. Pramugari terkejut melihat baling-balingnya hilang. Mungkin pilot yang mengambilnya dan memasang di pesawat agar terbang lebih cepat. Molly bukanlah pilot. Dia seorang insinyur. Dia membuat baling-balingnya lebih keren. Caroline kagum dengan kreativitasnya. Akhirnya, mereka punya kipas angin yang akan membuat mereka segar. Bagaimana dengan baling-baling lamanya? Si pramugari itu akan menanyai pilot. Ini kesempatan Molly mengembalikan baling-baling dan menghapus barang bukti. Biasanya tidak boleh mengganggu pilot, tapi ini keadaan darurat. Dylan tidak suka dituduh yang tidak dia lakukan. Dia bisa saja melakukannya, tapi dia tidak. Kau pasti sudah gila, tapi aku akan bantu. Dylan sangat yakin kalau si pramugari itu hanya menggodanya. Tapi semua itu tidaklah benar. Dia bahkan bukan tipenya. Si pramugari itu mendatangi kelas ekonomi untuk menari. Mereka sangat bingung. Bagaimana kau menari tanpa musik? Ayo menari bersama. Ini penerbangan yang menyenangkan. Para pilot ikut bergabung. Mereka pikir ini tantangan. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Sekarang pesawatnya jatuh. Pilot harus di belakang kemudi, bukan menari. Dylan, kembalilah bekerja. Oh, kereta makanan. Ada banyak kudapan di sini. Mereka merasa lapar. Tapi sayangnya, ini untuk kelas bisnis. Tidak ada untuk kelas ekonomi. Mungkin bisa mengakali sistem yang tidak adil ini. Selagi Caroline memarahi si pramugari, makanan yang dibawa ke kelas bisnis, ada beberapa yang hilang. Seseorang ada yang sudah memakan kue keringnya. Mungkin ada tikus di pesawat. Oh, ada penumpang gelap di kereta makanan. Molly teman yang baik. Dia bawa kudapan untuk Caroline. Ini adalah roti Prancis terbaik. Kau tidak bisa jalan-jalan di pesawat ini, tapi banyak yang bisa membuatmu sibuk. Wow, sebuah parasut. Molly perlu kain untuk membuat tempat tidur.
Caroline menyukainya. Yes. Ada masalah dengan pesawatnya. Apakah pilotnya menggambar di angkasa lagi? Caroline mulai panik dan dia mengambil sebuah parasut. Tapi tidak ada isinya. Yang tersisa hanya ringnya saja. Hei, gelang yang bagus. Caroline sangat kesal dan ingin membalas temannya untuk hal ini. Apa kau suka itu? Bayangkan jatuh sejauh 10 mil. Caroline baru saja bangun, tapi dia tidak yakin apakah ini mimpi atau benar-benar terbang. Sejak dulu, Molly sangat ingin bisa terbang. Yang lainnya juga mengapung. Apa pesawatnya ada di luar angkasa? Para pilot ingin terbang dekat dengan matahari untuk bisa berjemur. Mereka berlibur selagi bekerja dan menikmati koktail legendaris Hex di pantai. Aku suka musim panas. Itu tidak bertanggung jawab. Kita sudah terlambat selama 4 jam. Kembali ke rute normal. Mereka tiba-tiba mendarat. Ini tidak apa-apa. Turbulensi biasa. Dylan sedang menyalurkan kemampuannya. Dan dia ingin menunjukkan kepada para penumpang. Para penumpang itu menyukainya. Bagus untuk pemula. Lagu pertamanya menjadi viral. Dia benar-benar berbakat. Inilah penampil baru dalam musik pop. Para penumpang menyukainya. Dia bahkan menciptakan dansa viral. Pesawat mendarat tanpa pengawasan pilot. Wow, kita turun. Molly dan Caroline bekerja keras dengan ruangan itu. Sangat sayang meninggalkannya. Tunggu, bukankah itu Emma Cake dan Helen Clover? Investor paling kaya di dunia? Sepertinya mereka suka yang dibuat Molly dan Caroline. Oh my God. Pesawat ini akan menjadi pesawat prakarya pertama di dunia. Terbang kemana saja yang kita mau. Caroline dan sepupunya Molly baru saja melihat tentang ruangan rahasia di Instagram. Mereka juga ingin punya yang seperti itu. Caroline memang sangat kaya, jadi mampu membeli semua bahan bangunan yang terbaik. Okay. Tapi memindahkannya tidak akan mudah. Dia harus meminta bantuan sepupunya. Molly tidak pernah punya banyak uang. Tapi dia baik hati dan suka menolong. Sepupunya selalu memanfaatkan Molly. Molly melakukan apapun untuknya. Caroline menyuruhnya banyak bekerja dan membayarnya dengan bahan bangunan. Molly kesulitan memindahkan bahan-bahan itu dan Caroline tidak mau membantunya sama sekali. Dia harus membuat kamarnya terlihat bagus. Molly sangat kecewa padanya. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka. Yeah. Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. What? Oops. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Okay. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. What? Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Oh. Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Oh. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Huh? What? Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Oh.
Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Oh. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. It's rich. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati. Molly terus mendapatkan ide-ide baru. Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline.